surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru. Pagi hari ini kita bertemu lagi dalam program Hikmat Pagi, Senin 18 Desember 2023. Mari sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, baiklah kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih untuk semua berkat-Mu pagi ini. Sebelum kami beraktivitas, kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman kekuatan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sukacita oleh Roh Kudus menjadi tema Hikmat Pagi hari ini. Bacaan diambil dari Roma 14 ayat 17. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ibu Bapak, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan sabda minggu ini adalah sukacita disertai Tuhan. Sebuah tema yang bertujuan mengajak setiap orang percaya menjalani kehidupan dengan sukacita, karena Tuhan menyertai, walau banyak hal tidak terduga dan tantangan selalu ada. Berbicara tentang sukacita, bahasa Yunani yang merupakan bahasa tulis Perjanjian Baru memiliki 3 kata untuk melukiskan sukacita, yaitu yang pertama agaliasis, berasal dari kata kerja agaliao yang berarti bersorak, sangat bergembira.
dan lazim digunakan untuk melukiskan sukacita yang meluap ketika menyambut sesuatu yang akan datang, misalnya tamu, kelahiran bayi, atau sesuatu yang akan diterima, seperti upah atau hadiah. Yang kedua, euprosune, berasal dari kata kerja eupraino, artinya bersenang-senang, berpesta, dan lazim digunakan untuk melukiskan sukacita yang gempita berkaitan perayaan atau pesta. Dan yang ketiga, kara, berasal dari kata kerja kairo, yang artinya bergembira atau bergirang, dan lazim digunakan untuk melukiskan sukacita yang timbul dari hati yang riang dalam segala situasi. Dalam Galatia 5 ayat 22-23, untuk menggambarkan sukacita sebagai buah roh, Rasul Paulus memakai kata kara. Secara etimologis, asal-usul kata kara berkaitan erat dengan kata karis, anugerah. Hal ini memperkaya makna kara sebagai sukacita yang merupakan anugerah dari Allah, Sang Sumber Sukacita. Jika Yohanes dikenal sebagai Rasul Kasih, maka Paulus bolehlah disebut sebagai Rasul Sukacita, karena melalui berbagai suratnya berkali-kali ia menasihati jemaat Allah di segala tempat untuk bersukacita atau bersukacita senantiasa. Kita bisa melihat di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 12, 2 Korintus pasal 13 ayat 11, Filipi 2 ayat 18, pasal 3 ayat 1, pasal 4 ayat 4, dan 1 Tesalonika 5 ayat 16. Rasul Paulus pun tetap bersukacita di dalam Tuhan meski ia mengalami berbagai penderitaan. Kita bisa melihatnya di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25, Kolose 1 ayat 24, 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 31. Rasul Paulus juga yang menyerukan ajakan, meskipun pada waktu itu ia berada di dalam penjara, ia katakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Roh Kuduslah yang memampukan Rasul Paulus dan semua orang percaya memiliki sukacita sejati, yaitu sukacita yang timbul dari hati yang riang dalam segala situasi yang Tuhan karuniakan bagi setiap orang yang disertainya. Apakah kita adalah orang-orang yang disertai Tuhan? Jika ya, maka sukacitanya pasti dikaruniakan bagi kita. Sukacita dari Tuhan tidak bergantung pada situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita, karena berasal dari dalam dan dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Allah, oleh karena kami dikaruniai sukacita. Sukacita yang berasal daripada Engkau, yang mengalir atas diri kami, menyanggupkan kami, memampukan kami untuk menghadapi segala situasi dan kondisi di sekitar kami dengan baik. Apa yang terjadi di sekeliling kami tidak mempengaruhi sukacita kami, karena sukacita kami berasal dari Tuhan. Terima kasih untuk anugerah sukacita yang Tuhan karuniakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang juga boleh kami renungkan pagi ini. Dan kami mempercayakan hari ini dan seluruh rangkaian kegiatan kami hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.